Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita dari Komisi 3 DPR RI yang mendorong BNN kedepankan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika buntut dari permasalahan kelebihan kapasitas lapas di Provinsi Kalimantan Tengah. Meninjau langsung permasalahan kelebihan kapasitas atau over capacity lapas di Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi 3 DPR RI mendorong BNN untuk mengedepankan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Pasalnya saat ini penghuni lapas didominasi oleh terpidana penyalahgunaan narkotika. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh menilai, BNN sebagai leading sektor dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba perlu melakukan langkah nyata, sinergis, dan dinamis untuk membantu penyelesaian persoalan over capacity lapas. Sementara itu pemidanaan mestinya dilakukan pada bandar dan pengedar narkoba. Mestinya dihuni 2.525 orang. Ternyata penghuninya lebih dari 5.000, jadi lebih dari 100%. Nah, kami berharap tadi permintaan kawan-kawan terkait dengan penanganan korban narkotika itu kita menghimbau pada Pak Kapolda, para Kapolres, para jaksa, para hakim agar mereka korban ini karena dianggap orang sakit, mereka itu tidak dikenakan pasal pidana, tapi direhab saja. Seperti negara-negara Eropa itu, kalau orang sakit, korban itu direhabilitasi. Lebih lanjut, Pangeran menyebut, seluruh penegak hukum harus memahami konsep yang sama terkait rehabilitasi, sehingga penindakan pengguna narkoba tidak berorientasi pada penangkapan dan penahanan, tetapi berorientasi rehabilitasi. Dari Kalimantan Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Komisi 10 DPR RI dorong pemerintah tingkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat, khususnya untuk generasi muda di Sumatera Utara usai tinjauan langsung di Perpustakaan Umum Deli Serdang. Meninjau langsung perpustakaan umum yang baru dibangun di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda di Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengapresiasi keberadaan perpustakaan ini. Namun ia menilai masih diperlukan berbagai peningkatan fasilitas, seperti penambahan jumlah buku dan layanan perpustakaan keliling, karena perpustakaan ini akan melayani masyarakat di 22 kecamatan di kabupaten tersebut. Harus dibantu karena jumlah buku yang masih kurang, dan bahkan karena ada 22 kecamatan. 22 kecamatan itu kalau hanya dengan 2 perpustakaan keliling ini sangat kerepotan. Nah, hal-hal seperti itu yang mestinya juga harus direspon oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mendorong peningkatan literasi siswa melalui pelibatan sekolah-sekolah di wilayah tersebut untuk mengunjungi perpustakaan ini secara rutin. Selain itu, ia menyebut para siswa juga perlu dibekali kemampuan digital agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan era digital saat ini. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan minat baca daripada anak-anak kita. Jadi kenapa ada layanan multimedia? Karena sekarang kita nggak bisa lagi pungkiri bahwa kemajuan teknologi hari ini tidak bisa lagi dihindari, bahwa anak-anak sekarang itu harus bisa menguasai IT sekaligus bisa mempraktekkan untuk membaca buku lewat online dan sebagainya. Dari Medan, Sumatera Utara, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3 juta anak. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Demi menekan jumlah anak tidak sekolah di Indonesia, Komisi 10 DPR RI dorong adanya perlibatan sekolah swasta dalam penerimaan peserta didik baru. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, anak tidak sekolah atau ATS di Indonesia mencapai 3 juta anak. Mulai dari jenjang SD sekitar 161.000 anak, tingkat SMP mencapai 688.000 anak, dan SMA sebanyak lebih dari 2.224.000 anak. Berdasarkan data itu, Komisi 10 DPR RI mendorong adanya pelibatan sekolah swasta dalam penerimaan peserta didik baru, sehingga dapat menekan jumlah anak tidak sekolah. Anggota Komisi 10 DPR RI Ratih Megasari Singkaru mengungkapkan, permasalahan PPDB yang terus terjadi tiap tahun berpotensi menambah jumlah anak tidak sekolah. Ia menyayangkan banyak peserta didik tidak tertampung di sekolah negeri akibat jumlah sekolah yang timpang dibandingkan dengan calon peserta didik. Untuk itu, pelibatan sekolah swasta dalam PPDB perlu dilakukan melalui pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah. Jadi harus disuntik dana sekolah swasta juga, lalu pada saat PPDB ya mereka akhirnya bisa memberlakukan sistem yang sama seperti sekolah negeri juga, yaitu anak-anak bisa masuk ke situ dengan free juga seperti itu. Jadi menurut saya keterlibatan sekolah swasta itu sangat penting, yang dimana Pemda setempat harus juga didorong oleh Kemendikbudristek untuk bisa mempush agar Pemda juga bisa memberikan bantuan dari APBD-nya gitu. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Lisda Hendra Joni menyoroti ketimpangan kualitas guru hingga sarana-prasarana di setiap sekolah. Ini kan masalah niat dari negara kita ini inginnya seperti apa negara ini. Apa sih yang tidak mungkin? Kita bisa membangun jembatan, bisa membangun tol segala macam. Tapi membangun sekolah kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru kita? Ini kan urgent. Ini adalah investasi masa depan bangsa ini. Dari Provinsi Aceh, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI temukan kendaraan yang tidak dapat melakukan penyeberangan pada mudik 2024. Di sini akibatnya belum diterapkan sistem digitalisasi yang baik. Komisi 5 DPR RI meminta PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry untuk memperbaiki manajemen tiket di setiap pelabuhan penyeberangan. Selain itu, PT ASDP juga diminta meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacukadi mengatakan, dalam mudik 2024 masih terdapat kendaraan yang tidak dapat melakukan penyeberangan. Belum diterapkannya sistem digitalisasi yang baik menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun mengusulkan adanya buffer zone sebagai solusi permasalahan itu. Namun Hamka menegaskan pembangunan buffer zone sebaiknya tidak dibiayai oleh APBN. Biaya pembangunan buffer zone diusulkan untuk dibiayai oleh PT ASDP yang mendapat keuntungan langsung dari fasilitas itu. Ada 38.000 kendaraan yang tidak bisa menyeberang pada saat mudik Lebaran yang kemarin. Persoalannya adalah belum diterapkannya sistem digitalisasi dengan baik. Maka oleh karena itu, dengan permasalahan ini, usulan yang diajukan oleh pemerintah adalah buffer zone. Buffer zone sebenarnya memang efektif untuk mengurai itu. Tapi saya memberi catatan bahwa buffer zone itu sebaiknya dibiayai oleh ASDP, jangan pakai uang negara lagi. Laporan yang kami terima bahwa ASDP untungnya itu sudah 600 sekian miliar. Kesimpulannya adalah saya berharap bahwa ASDP ke depan harus mengubah sistem atau manajemen tiketingnya dengan baik. Melalui perubahan sistem tiketing serta digitalisasi, maka aktivitas angkutan penyeberangan dapat bergerak lebih efektif. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Badan Keahlian Sekjen DPR RI tanda tangani nota kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara untuk memperpanjang kerjasama akademik yang diharapkan dapat memperluas keterlibatan ahli administrasi dalam penyusunan regulasi ataupun kebijakan di sektor pemerintahan. Badan Keahlian Sekjen DPR RI menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara untuk memperpanjang kerjasama akademik. Penandatanganan MOU ini diselenggarakan oleh Menpan RB bersama Badan Keahlian di Kampus Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentio Samsul bersama Menteri Pan RB Aswar Anas. Kepala Badan Keahlian Innocentio Samsul menyampaikan bahwa kerjasama dengan STI Alan dan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara memiliki banyak manfaat untuk Sekjen DPR RI. Salah satu hasil kerjasamanya berupa naskah akademik terkait perancangan undang-undang. Kerjasama ini juga diharapkan dapat memperluas keterlibatan ahli administrasi dalam penyusunan regulasi ataupun kebijakan di sektor pemerintahan. Di samping mereka ikut terlibat dalam perancangan ataupun pembuatan naskah akademik RUU, tapi juga untuk siapa tahu dari kita juga ada yang ingin ambil S2 atau S3, kalau bisa kita rekomendasikan untuk bisa mengambilnya di LAN. Nah, lalu kemudian di dalam kesempatan ini karena khususnya birokrasi, maka banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan publik ataupun administrasi pemerintahan yang diharapkan banyak keterlibatan dari ahli-ahli administrasi negara yang ada di ASEAN ataupun dari Stanley sendiri. Innocentius menambahkan perbanyakan MOU atau kerjasama dengan perguruan tinggi ini memiliki dampak positif terhadap kualitas penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang di lingkup DPR RI. Ia mengungkapkan sejak 5 tahun terakhir, naskah akademik buatan Badan Keahlian DPR RI merupakan hasil dari kerjasama dengan perguruan tinggi. Dari Jakarta, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan pertemuan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Dan pertemuan ini akan mengundang 16 negara kawasan Pasifik dan juga menjadi perhelatan kedua yang pernah digelar. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. The House of Representatives of Republic of Indonesia will host the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership or IPPP in Jakarta from 25th to 26th of July 2024. The event is initiated in order to enhance the cooperation in managing the marine resources, which drain over 70% of the sovereignty. Brings fostering regional connectivity and inclusive development as the main issue,
The House invites 14 countries and 2 countries under Pacific regions to participate to this international event. IPPP seeks to reinforce interparliamentary collaboration in connectivity and inclusive development in the Pacific region. Within the maritime, environment, climate change, natural disasters, social, cultural, and education sector. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. IPPP yang diprakarsai oleh DPR RI pertama kali dihelat pada tahun 2018. Pertemuan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan regional seperti pembangunan manusia dan kelestarian maritim melalui kolaborasi legislatif dan juga hubungan antar parlemen. Pertemuan IPPP akan membahas berbagai isu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga berkomitmen untuk memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara berkelanjutan. Saksikan informasi yang mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI akan mengadakan pertemuan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Pertemuan Second Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP ini akan mengundang 16 negara kawasan Pasifik dan merupakan perhelatan kedua yang pernah digelar. IPPP yang diprakarsai oleh DPR RI pertama kali dilaksanakan tahun 2018 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan regional seperti pembangunan manusia dan kelestarian maritim melalui kolaborasi legislatif dan hubungan antar parlemen. Pertemuan IPPP akan membahas berbagai isu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara berkelanjutan. Kita akan membicarakan banyak hal ya, misalnya termasuk tantangan-tantangan sekarang mengenai climate change, mengenai food security, energi dan lain-lain ya. Meskipun kita juga mempunyai tema Partnership for Prosperity, kerjasama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana connectivity di regional di Pasifik ini, bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Forum IPPP kedua akan mengusung tema Partnership for Prosperity, Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang akan berfokus pada akselerasi kerjasama negara-negara Pasifik terkait stabilitas keamanan laut dan pembangunan inklusif. Forum ini juga akan memastikan implementasi komitmen bersama yang telah disepakati pada pertemuan IPPP yang pertama. Bagaimana hubungan konektivitas antara Indonesia dengan negara Pasifik dan juga dalam hubungan bagaimana pembangunan harus juga memberikan manfaat kepada masyarakat di kawasan ini yaitu Pasifik dan juga terus menjaga lingkungan karena kita ketahui isu climate change juga isu yang besar dan penting untuk
di-tackle atau ditangani di kawasan Pasifik. Tentu dalam forum yang 2024 ini memastikan sejauh mana implementasi dilakukan, dan kita ingin pada forum ini lebih maksimal lagi melakukan engagement. Kehadiran DPR RI dalam memprakarsai forum IPPP merupakan langkah penting dalam membantu diplomasi pemerintah dengan negara tetangga di kawasan Pasifik. Untuk itu, melalui pertemuan IPPP yang kedua ini, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang komprehensif antar negara Pasifik dan memberikan manfaat serta kebaikan untuk semua negara anggota. Forum Kemitraan Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik atau biasa disebut dengan IPP akan kembali diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada 25 hingga 26 Juli ini. Seperti apa dan bagaimana, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik dalam berbagai kerjasama, pertemuan kedua IPPP ini nantinya akan membahas beberapa yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 16 negara Pasifik yang tergabung di dalamnya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan mengenai IP3 Gerbang Pembukaan Relasi Indonesia Pasifik pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih tahun ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan IPPP yang merupakan forum kerjasama Parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik. Ya, pemirsa pasti tak salah dengar, Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP merupakan gerbang pembuka relasi kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. IPPP pertama kali diselenggarakan pada 23 Juli 2018 di Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR RI saat itu yakni Bambang Susatyo. Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019 Yusuf Kala dan perwakilan parlemen dari negara-negara Pasifik. Adapun negara-negara yang termasuk ke dalam anggota IPPP antara lain Cook Islands, Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue,
Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polinesia, dan Kaledonia Baru. Melalui IPPP, DPR bersinergi dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga keamanan, pembangunan, ekonomi, dan konektivitas di kawasan Pasifik. Kerjasama ini didasari dengan kesamaan kondisi geografis Indonesia dan negara-negara Pasifik yang merupakan negara kepulauan. Negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam, dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya saja, tapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya. Karena itu, sebagai negara kepulauan, IPPP akan mengangkat isu-isu pembangunan di bidang kelautan, kemaritiman, dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dan negara Pasifik. Nah, pada tahun ini, IPPP akan menyelenggarakan pertemuan keduanya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Pertemuan IPPP kedua ini bertujuan untuk kembali mempererat kerjasama antar parlemen, menjajaki hasil-hasil nyata yang perlu ditingkatkan, meningkatkan konektivitas regional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Diharapkan lewat pertemuan kedua ini akan menghasilkan diskusi yang penting seputar perubahan iklim, pembangunan ekonomi, dan pertukaran budaya di antara negara-negara yang terlibat. Hal ini sesuai dengan cita-cita IPPP untuk membangun kawasan Pasifik yang semakin solid dan sejahtera, di mana upaya kolaboratif dan nilai-nilai bersama mendorong kemajuan dan stabilitas bagi semua anggota bangsa. Kesinambungan pertemuan IPPP pertama hingga kedua menunjukkan adanya perkembangan komitmen untuk mengatasi tantangan regional secara bersama-sama dan memanfaatkan potensi Samudra Pasifik untuk kepentingan semua negara yang berbatasan dengannya. Wah, seru sekali ya pemirsa. Semoga kerjasama ini membawa dampak baik bagi semua negara yang terlibat. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.